Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dua nasihat dari ulama-ulama terdahulu insyaallah mengawali kajian kita pagi hari ini. Yang pertama dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, satu waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu adalah kesia-siaan apabila ternyata ilmu itu tidak membuahkan amal. Jadi maksudnya 1 jam Anda belajar, 1 jam Anda dalam kesia-siaan. 2 jam Anda menuntut ilmu, 2 jam Anda dalam kesia-siaan. Kalau ternyata pelajaran-pelajaran itu tidak menghasilkan amal. Karena tujuan ilmu bukan ilmu, melainkan amal. Tapi kalau setiap ilmu yang dikaji menghasilkan amal, disitulah terjadi perubahan. Saat ilmu itu telah menjadi amal, serakahnya berubah menjadi zuhud. Takabburnya berubah menjadi tawadu. Dendam dan permusuhannya berubah menjadi maaf dan lapang dada. Syiriknya berubah menjadi tauhid. Bid'ahnya berubah menjadi sunnah. Berubah. Perubahan itu terjadi kalau ilmu menjadi amal. Nasihat yang kedua dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, "Asyan nasu ala muradihim fahalaku. Walau annahum 'ashu ala muradillahi salimu." Rata-rata orang berusaha hidup sesuai maunya dia, akhirnya dia hancur. Seandainya manusia hidup sesuai maunya Allah, niscaya dia akan selamat. Ini nasihat yang sangat tajam dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kalau hidup ini semuanya hanya untuk kemauan dan kemauan, Anda akan berakhir pada kehancuran. Bekerja semaunya, tidak lagi ada halal haram dan akhirnya hancur. Makan semaunya, tidak ada lagi batasan, ujung-ujungnya hancur. Manusia yang hidup semaunya akan berujung pada kehancuran. Tapi manusia yang hidup dengan maunya Allah akan selamat. Saya bekerja sesuai maunya Allah.
maka saya akan menempuh cara yang halal. Saya akan bergaul sesuai dengan maunya Allah. Saya akan selamat dari orang-orang yang jahat. Saya akan berdagang sesuai maunya Allah. Saya akan menghindari segala bentuk praktik manipulasi dan lain-lain. Jadi baik nasihat pertama ataupun nasihat kedua, mari sama-sama kita ingat, kalau hidup hanya memenuhi kemauan-kemauan akan berujung pada hancuran. Tapi kalau hidup ini dijalankan sesuai maunya Allah akan berujung pada keselamatan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kajian Madarijus Salikin insyaallah pagi hari ini memasuki satu pembahasan yang oleh Imam Ibnu Qayyim disebutkan pembahasan terindah dalam bab ini. Jadi Anda lihat jamaah sekalian, betapa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tidak main-main membahas taubat ini. Rasa-rasanya udah hampir setahun atau lebih setahun pembahasan taubat belum selesai juga. Artinya beliau tidak main-main untuk membahas, mengkaji dan menyajikan masalah taubat ini. Namun kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dari pembahasan panjang tentang taubat, tema hari ini, judul hari ini adalah judul terbaik dalam bab ini. Apa judulnya? Masyahidul khalqi fil maksiyah. Apa sudut pandang manusia memahami dan menilai sebuah dosa? Dosa itu satu kesalahan, ya, kejahatan, betul. Betapapun dosa itu sangat jahat, sangat buruk, sangat busuk, namun dengan sudut pandang yang baik, maka dosa ini akan menjadi gerbang kebaikan. Saya ingat ucapan Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, mayoritas orang mendatangi Allah melalui pintu ketaatan, dan ternyata pintu itu penuh dan sesak. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka aku mendatangi Allah Subhanahu wa taala melalui pintu maksiat, di mana aku istighfar, di mana aku taubat, di mana aku merendahkan diri, di mana aku mencela diri. Ternyata mendatangi Allah melalui pintu maksiat itu pintunya sepi dan perjalanannya lebih dekat. Bisa difahami? Beliau mengatakan mayoritas orang mendatangi Allah melalui pintu ketaatan, dan ternyata pintu-pintu ketaatan itu semuanya penuh. Orang-orang yang berjalan menuju Allah melalui pintu salat, pintu itu penuh. Orang-orang yang mendatangi Allah melalui pintu zikir, pintu itu pun penuh. Tapi kata beliau, ada satu pintu sepi, kemudian pintu itulah yang terdekat dengan Allah. Apa itu? Mendatangi Allah melalui pintu maksiat. Maksudnya apa? Mendatangi Allah melalui pintu taubat, melalui pintu istighfar. Anda manfaatkan dosa Anda untuk merendahkan diri. Anda fungsikan dosa Anda untuk mencela diri di depan Allah. Ingat, pilihan cuma dua. Anda menjadi orang yang memuji diri, atau Anda menjadi orang yang mencela diri. Tapi ternyata kata beliau, dosa-dosa yang membuat Anda mencela diri Anda di depan Allah Azza wa Jalla, ini adalah pintu terdekat dan pintu paling sepi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rupa-rupanya di antara tujuan Allah di balik dosa-dosa kita, agar setiap dosa itu menjadi bahasa kita untuk mencela diri.
Abu Bakar radhiyallahu anhu diajarkan oleh Nabi doa, intinya mencela diri. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ini telah melakukan kejahatan terhadap diri, dengan kejahatan yang sangat banyak. Nabi Adam alaihi salam juga mencela diri di depan Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini benar-benar telah berbuat jahat terhadap diri kami. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi mayoritas orang mendatangi Allah melalui pintu ketaatan, padahal pintu-pintu ketaatan itu penuh sesat. Ternyata pintu sepi dan terdekat menuju Allah adalah mendatangi Allah melalui pintu maksiat. Artinya melalui pintu taubat, melalui pintu istighfar, melalui pintu pengakuan dosa dan lain-lain. Baik, jadi dosa itu buruk, tapi dengan sudut pandang yang baik, maka dosa ini akan menjadi sebab kebaikan. Dosa itu gak pernah baik, tapi bisa menjadi sebab kebaikan yang sangat besar. Baik, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini akan menjelaskan 13 pandangan manusia dalam menilai dosa. 13 sudut pandang manusia dalam memahami dan menilai dosa. 4 sudut pandang yang pertama, ini 4 sudut pandang kehancuran. Kalau Anda memahami dosa dengan sudut pandang 1, 2, dan 3, hancurlah Anda dengan sudut pandang itu. Tapi kalau sudut pandang Anda memahami dosa menggunakan sudut pandang yang kelima atau sampai yang ke-13, ini semuanya sudut pandang di mana dosa itu pada akhirnya menjadi sebab kebaikan bagi Anda. Jemaah sekalian, tidak sedikit ulama-ulama kita yang menjadi ulama dan titik tolak mereka adalah dari dosa. Baik, kita mulai dari pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama kata beliau di buku ada di halaman 559. Beliau mengatakan pandangan yang pertama adalah pandangan syahwat hewani, yaitu pandangan orang-orang yang jiwanya terbungkus syahwat. Bagi mereka hidup hanya kesempatan untuk memuaskan segala syahwat. Jiwa mereka hewani dan tidak bernilai manusiawi, apalagi bernilai malaikat. Kita ini jamaah sekalian terdiri dari 3 lapisan kepribadian. Lapisan pertama kita adalah lapisan syahwat. Syahwat itu intinya cuma 2, makan, nomor 2 lawan jenis. Hanya itu kebutuhan kita di dalam syahwat. Bagaimana saya makan, bagaimana saya memiliki pasangan hidup, hanya ini 2 kebutuhan Anda terhubung dengan syahwat. Lapisan Anda yang kedua adalah lapisan pikiran. Kebutuhan Anda terhadap pikiran adalah kebutuhan belajar. Lapisan yang ketiga, ingat ya, lapisan pertama, lapisan syahwat itu enggak memberikan Anda nilai sama sekali. Betapapun kebutuhan-kebutuhan syahwat ini telah terpenuhi, namun nilai Anda enggak akan nambah. Apakah Anda menjadi mulia? Tidak. Menjadi hina? Bisa jadi. Apakah Anda menjadi baik dengan terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan syahwat? Enggak juga. Jadi kalau Anda hanya
berhenti di kebutuhan syahwat, bagaimana makan, bagaimana menikah. Kalau hanya ini saja kalau ini saja yang menjadi fokus hidup kita, ingat syahwat walaupun itu bagian dari kita, tapi dia nggak akan memberikan kita nilai. Dia nggak memberikan kita nilai baik, dia nggak memberikan kita nilai mulia, dia nggak memberikan kita nilai cerdas. Baik. Lapisan yang kedua kita adalah pikiran. Lapisan yang kedua kita adalah pikiran. Dengan pikiran ini, kebutuhan kita mulai berbeda dengan binatang. Adapun yang pertama, kebutuhan syahwat, itu kebutuhan titik temu kita dengan binatang. Kebutuhan syahwat di mana Anda makan sama dengan binatang. Kebutuhan syahwat di mana Anda membutuhkan lawan jenis sama dengan binatang. Kadang-kadang Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuduh seseorang sebagai manusia binatang kalau hidupnya hanya syahwat. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Penghuni neraka itu mayoritas jin dan manusia, punya pikiran tapi tidak berguna, punya mata tapi tidak belajar, punya telinga juga tidak belajar. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih hina dari binatang itu. Jadi perhatikan, ada manusia bernilai binatang. Siapa mereka? Mereka yang punya otak tapi tidak berpikir, punya mata tapi tidak belajar, punya telinga tapi tidak menjadi sumber pengetahuan. Jadi Allah ingin tegaskan, kalau manusia hanya hidup memenuhi syahwat, bagaimana makan, bagaimana menikah, ini manusia binatang. Alhamdulillah. Nah, tapi ketika Anda sudah mulai memenuhi kebutuhan berpikir Anda, di situ Anda mulai naik level menjadi manusia. Anda mulai menjadi manusia. Maka Anda belajar kedokteran, Anda belajar teknik, Anda belajar fisika. Dengan belajar, dan belajar, Anda naik level menjadi manusia. Tapi ingat, kalau Anda hanya sekedar memiliki nilai manusiawi, Anda pun bukan siapa-siapa di depan Allah. Sampai Anda berjuang naik level menjadi seorang hamba. Menjadi seorang hamba. Di pelajaran kedokteran itu nggak ada nilai tauhid dan syirik, nggak ada nilai mulia dan hina. Di sana tidak diajarkan apa itu riba, apa makanan halal, apa makanan haram. Maka ilmu kedokteran ini berbicara tentang ilmu tapi nggak berbicara tentang nilai kehambaan. Anda belajar tentang teknik misalnya, ilmu teknik ini membuat Anda pintar sebagai manusia, tapi tidak akan membuat Anda menjadi pintar sebagai hamba. Nah, sepintar-pintarnya kita sebagai manusia, kita nggak bernilai kalau kita tidak pintar sebagai hamba. Itu pemuka-pemuka orang Eropa misalnya, presiden-presiden negara Eropa, mereka pintar. Tapi karena tidak ada nilai kehambaan mereka, pintar mereka tidak berarti. Allah menyanjung orang-orang Eropa itu. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Orang-orang Romawi ini kata Allah sangat pintar tentang dunia.
Anda bicara rudal dia pintar, bicara teknologi dia jago, bicara segala-galanya yang sifatnya duniawi mereka pintar. Wa hum 'anil akhirah, tapi kalau pembicaraan tentang kehambaan dan akhirat ghafilun, mereka itu semuanya orang bodoh. Padahal kepintaran manusiawi ini kalau tidak disandingkan dengan kepintaran kehambaan ini tidak ada gunanya. Saya kira Anda sudah lihat pertemuan dua tokoh besar dunia di Alaska. Pertemuan dua tokoh dunia, dua orang pintar, tapi pertemuan penuh dengan kepura-puraan. Tak ada kejujuran dalam pertemuan itu. Masing-masing berpikir bagaimana kepentingan saya. Yang kedua, bagaimana kepentingan. Itu bukan pertemuan saling memberi, tapi saling merebut kepentingan. Jadi ingat, kalau pintar yang dibangun itu adalah pintar berpikir, Anda hanya memahami dunia, bagaimana cari uang, bagaimana jadi seorang pejabat, tapi Anda tidak akan menjadi mulia dalam pandangan Allah. Karena ternyata nilai kehambaan kita ditentukan oleh nomor 3. Bagaimana kita menjadi pintar sebagai hamba Allah. Baik, lalu di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ada orang-orang tertentu kehidupan mereka hanya fokus untuk syahwat. Makan sekenyang-kenyangnya, kawin sepuas-puasnya, mohon maaf. Ada orang seperti ini. Beliau mengatakan jiwa mereka hewani. Karena isi jiwa mereka adalah kebutuhannya hewan. Bagaimana makan, bagaimana kawin. Kalau yang memenuhi pikiran Anda makan dan kawin, artinya ini jiwa hewani. Ini jiwa hewani. Hewan itu dari bangun sampai tidur, dari lahir sampai mati, fokus kehidupan hewan cuma 2 ini. Makan, kawin, nomor 3, menang bertarung. Hanya ini saja. Maka dalam tulisan lain, Imam Ibnu Qayyim mengatakan nafsu ammarah, nafsu jahat dalam diri manusia itu 3 macam. Nafsu ammarah dalam diri manusia itu 3 macam. Jadi kalau jiwa jahatnya manusia itu 3 macam. Apa itu? Yang pertama adalah saburiyah, yaitu jiwa buas. Bagaimana saya menang dalam segala persaingan, bagaimana saya menang dalam segala pertarungan. Soal bisnis saya harus menang, soal politik saya harus unggul, soal kepintaran saya harus di atas orang. Tidak ada keinginan kecuali saya menang, saya hebat, yang lain kalah, yang lain terbelakang. Ini nafsu saburiyah. Ini jiwa buas. Harimau itu tujuan hidupnya hanya mengalahkan. Singa itu tujuan hidupnya mengalahkan. Nah, ingat jamaah sekalian, kalau Anda memiliki jiwa saburiyah, jiwa mengalahkan, Anda akan capek, Anda penuh penderitaan. Kenapa? Anda ingin mengalahkan, padahal Anda nggak mungkin mengalahkan semua orang. Anda bisa mengalahkan saya, betul, tapi Anda nggak bisa mengalahkan yang lain. Jangan jadikan sesuatu yang nggak mungkin tercapai sebagai tujuan hidup. Yaitu bagaimana mengalahkan. Nafsu saburiyah, nafsu mengalahkan ini lebih tepatnya dinamakan dengan superioritas. Saya harus hebat mengalahkan semua orang. Anda tak perlu mengalahkan semua orang. Anda hanya perlu mengalahkan syahwat diri sendiri. Anda tak perlu mengalahkan orang lain. Anda hanya perlu mengalahkan nafsu Anda sendiri. Jiwa jahat yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah jiwa bahaimiyah.
Kalau pertama jiwa buas, yang kedua adalah jiwa binatang. Jiwa binatang ini dua, makan sekenyang-kenyangnya, kawin sepuas-puas. Jadi ini 3 jiwa jahat: jiwa buas, jiwa makan, dan jiwa kawin. Nah, jemaah sekalian, hati-hati. Kalau yang mewarnai pikiran kita, yang mengendalikan gerak hidup kita adalah 3 ini. Bagaimana saya menang dalam pertempuran, bagaimana saya puas dalam kuliner, bagaimana saya puas dalam syahwat. Kalau hanya ini yang menjadi tujuan hidup, menurut Al-Quran, mohon maaf, kita ini manusia binatang. Anda belum keluar dari kebinatangan. Baik, kata Imam Ibnu Qayyim, subhanallah, bagaimana mental binatang ini menjadi dosa? Pertama, kata Ibnu Qayyim, di antara mereka ada yang berjiwa anjing. Mohon maaf. Di antara dosa-dosa itu, pelaku-pelaku dosa itu, ada yang bermental anjing. Seandainya tidak ada mental anjing, dia selamat dari dosa. Baik, apakah mental anjing di dalam dosa? Kata Ibnu Qayyim, hanya berambisi mengenyangkan perut, senantiasa menggonggong untuk menyelamatkan makanan agar tidak didekati yang lain, tidak peduli daging yang baik atau bangkai, hidup menjadi budak untuk makanan dan menjadi puas jika tidak mendapat bagian makanan. Ini dia. Rela menjadi budak hanya untuk mendapatkan makanan. Anjing. Coba lihat anjing, lihat majikannya masih jauh, dia udah mengebas-ngebaskan ekor. Ya, disambut majikan ini dengan ramah, dengan penuh dedikasi. Tapi ini semuanya hanya untuk makan. Itu mental anjing. Rela jadi budak hanya untuk dapat makan. Nomor 2, lihat mental anjing. Saatnya makan, anjing tuh nggak berpikir ini daging segar atau ini bangkai, ini daging halal atau ini daging haram. Ini mental anjing. Mental anjing yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau anjing makan, tiba-tiba dia didekati oleh sesama anjing, dia akan mengaum, dia akan marah, makanannya tidak boleh tersentuh sama sekali. Anda melihat manusia seperti itu? Nggak jadi soal kalau orang lain, yang penting jangan saya, jangan Anda. Inilah mental anjing dalam dosa itu. Nah, jadi hargai kemerdekaan Anda. Jangan jadi budak kalau hanya urusan makan. Dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari desa sampai kepada tingkat ibu kota, Anda lihat betapa banyak mental ini. Orang-orang yang rela jadi budak hanya untuk isi perut. Nomor 2, perhatikan, begitu banyak orang hanya yang penting perut ini kenyang. Soal ini kenyang dengan halal, soal ini kenyang dengan haram. Jadi mereka tak jadi soal. Ya, mau kenyang dengan riba, mau kenyang dengan manipulasi, mau kenyang dengan judol misalnya, mereka tidak berpikir ini bangkai atau ini daging yang segar dan halal. Kenapa mereka tidak berpikir bersih kotornya makanan, halal haramnya makanan? Jawabannya, kata Ibnu Qayyim, itulah mental anjing itu. Bagaimana kenyang? Soal halal haram itu nggak perlu. Soal daging segar atau daging setengah busuk nggak perlu. Ini mental binatang, mental anjing, kata beliau. Mohon maaf ya, nggak enak terdengar anjing, tapi bagaimanapun ini ilmu. Ketika anjing ini berhubungan dengan ilmu, Al-Quran juga ngomong anjing. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Ahli-ahli agama tapi menggunakan ilmu untuk cari uang,
menggunakan hafalan Quran untuk cari dunia, kata Allah itu semuanya anjing. Tuh. Ayat itu. Tidak pernah dalam Al-Quran itu Allah umpamakan kafir itu anjing. Gak pernah Allah itu mengumpamakan munafik itu anjing. Perumpamaan anjing dalam Al-Quran cuma satu. Orang-orang berilmu yang bermodal ilmu, jual ilmu ini untuk dapat dunia, memanfaatkan hafalan Quran untuk dapatkan posisi dunia. Ini kata Allah mengatakan itu anjing, kata Allah. Pasalnya kalau orang kafir itu melakukan kejahatan, mereka nggak ngerti. Munafik melakukan kejahatan nggak ngerti. Tapi kalau orang yang berilmu melakukan kejahatan, masya Allah. Ingat jamaah sekalian, ada satu cerita ngeri sekali ditulis Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Cerita ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, aku dan beberapa orang suatu hari sedang duduk-duduk. Lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mengatakan, di antara kalian akan ada yang murtad, kafir, masuk neraka, bahkan gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud. Setelah itu Nabi pergi. Oh, streslah mereka satu majelis. Siapa. Berlalu hari, berlalu minggu, wafat bulan, husnul khatimah, wafat bulan, husnul khatimah, wafat. Semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang sisa cuma 2. Abu Hurairah, satu lagi Rajal bin Unfwah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu makin jantungan. Kalau yang lain sudah meninggal, ada yang meninggal sambil berjihad, ada yang meninggal sambil ibadah. Semua sudah meninggal dalam keadaan baik. Yang tersisa saya dengan Rajal. Siapa di antara kami yang akan murtad, mati sebagai kafir, masuk neraka, lalu gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud? Sayakah atau Rajal? Setiap hari kegelisahan ini tidak bisa dilepaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Kepemimpinan digantikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Muncullah gerakan orang-orang murtad. Dinamakan gerakan karena orang murtad ini mengorganisir diri menjadi satu kekuatan untuk menyerang dan melawan. Di antara gerakan murtad itu dikepalai seorang yang bernama Musailamah. Beliau dari marga Bani Hanifiyah. Marga Bani Hanifiyah. Melihat Musailamah ini sudah mengorganisir satu kekuatan besar, jumlahnya ribuan, Abu Bakar berpikir siapa orang yang tepat untuk menyadarkan Musailamah. Akhirnya Abu Bakar berpikir, oh, yang paling tepat adalah Rajal. Kenapa? Pertama, dari sekian banyak sahabat, termasuk yang paling bagus hafalan Al-Qurannya adalah Rajal. Nomor 2, dari sekian banyak sahabat, termasuk orang yang paling khusyuk salatnya adalah Rajal. Bukan Dajjal, Rajal pakai. Dan yang ketiga, Rajal ini adalah seorang yang shawwam dan qawwam. Puasa sunnahnya luar biasa, salat tahajudnya luar biasa. Abu Bakar sudah mempelajari kepribadian ini. Hafalan Al-Qurannya terbaik di kalangan sahabat. Salatnya paling khusyuk di kalangan sahabat. Puasa dan qiyamul lailnya juga menonjol di kalangan sahabat. Setelah mempelajari latar belakang Rajal, Abu Bakar memutuskan, Rajal, kamu saya minta menjumpai Bani Hanifiyah yang dikepalai oleh Musailamah Al-Kadzdzab.
Kata Abu Bakar, ada satu pertimbangan penting kenapa kamu yang dipilih. Tentu Abu Bakar nggak mengatakan hafalannya, tidak. Beliau mengatakan Musailamatul Kazzab marga Bani Hanifiyah. Beliau kabilah Bani Hanifiyah dan kamu juga kabilah Bani Hanifiyah. Jadi kalian satu marga. Nah, akhirnya diutuslah Rajal dari Madinah untuk menjumpai Musailamatul Kazzab. Begitu Rajal ini datang, Musailamah menyambut Rajal, dihormati, diagungkan, dilayani, betul-betul dihargai. Sampai akhirnya Musailamah mengatakan, wahai Rajal, kita bagi dua saja kerajaan ini. Ini kerajaan ini punya aset sekian, kita bagi dua aja. Kita kan sama-sama suku Bani Hanifiyah. Dengan bahasanya yang memukau, susunan katanya yang luar biasa, akhirnya luluhlah Rajal ini terhadap Musailamah. Akhirnya dia pun murtad. Allahu Akbar. Ingat ya, hafalan Al-Quran Anda nggak ada apa-apanya, sholat Anda nggak ada apa-apanya, Qiyamul Lail Anda, puasa Anda nggak ada apa-apanya di depan Rajal. Tapi ketika hubbud dunia masih sangat besar dalam jiwa seorang Rajal, akhirnya dia murtad. Dia nggak selamat dengan salatnya yang bagus, dia nggak selamat dengan hafalan Qurannya yang bagus. Hubbud dunia ini ternyata pintu berbahaya seseorang menjadi murtad. Murtadlah Rajal ini, tidak tanggung-tanggung begitu murtad. Kemudian dia memimpin pasukan sebesar 40.000 untuk melawan Abu Bakar. Ibnu Katsir mengatakan ternyata murtadnya Rajal ini lebih berbahaya daripada murtadnya Musailamah. Sudah jamaah sekalian, akhirnya terjadilah pertempuran antara Musailamah Rajal di satu sisi, Abu Bakar radhiyallahu anhu di sisi. Pertempuran pertama kalah umat Islam, Abu Bakar kalah. Hingga akhirnya Abu Bakar menggantikan pemimpin menjadi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, setelah pasukan Abu Bakar dikomandoi oleh Khalid bin Walid, pertempuran ini selesai dengan kemenangan kaum muslimin. Di tengah pasukan tersebut ada seorang yang pernah membunuh orang terdekat Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini pamannya Nabi. Hamzah ini teman bermainnya Nabi. Selisih usia mereka cuma 2 tahun. Yang membunuh si Hamzah radhiyallahu anhu adalah siapa namanya? Wahsy. Akhirnya ketika kaum muslimin berperang melawan Musailamah dan Rajal, Wahsy mengatakan, saya akan menebus pembunuhan Hamzah dengan membunuh Musailamah. Akhirnya dia berjuang. Misi utama dalam pertempuran ini adalah membunuh Musailamah. Akhirnya Wahsy radhiyallahu anhu berhasil membunuh Musailamah. Nah, hubungannya dengan kajian kita, begitu Rajal ini sudah wafat dengan status murtad dan kafir, Abu Hurairah radhiyallahu anhu langsung sujud syukur. Yang tersisa cuma dia dan saya, ternyata dia mati dalam kafir, bukan saya. Beliau sujud syukur bukan karena kematian Rajal ini, tapi karena beliau selamat. Nah, hubungannya dengan kajian kita jamaah sekalian apa? Si penghafal Quran seperti Rajal, manusia malam pelaku tahajud seperti Rajal, tapi karena dalam hatinya rakus dunia tidak hilang, rakus dunia ini tidak sembuh dengan Al-Quran, padahal dia hafal Quran. Rakus dunia ini tidak hilang dengan salat malam, tiap malam salat malam. Akhirnya Anda lihat, Rajal gak selamat dengan Qurannya, Rajal imannya tidak selamat dengan tahajud puasa sunnahnya. Rajal ini murtad. Kenapa? Karena pintu serakah dunia masih sangat luar biasa. Nah, jadi kalau Anda masih punya pintu serakah dunia, sementara
Basic Anda nggak sehebat Rajal. Yang menguntungkan Anda belum ada peluang murtad, itu aja. Seandainya ada peluang murtad nih 5 triliun, waduh, entah apa jadinya jemaah sekalian. Pasalnya adalah benteng Anda lemah. Iman nggak seberapa, ibadah nggak seberapa, hafalan Quran beberapa surat doang. Anda nggak punya benteng. Sementara bahaya serakah Anda luar biasa. Nah, ini tolong dipelajari baik-baik. Sedahsyat itu benteng yang dimiliki Rajal, beliau tidak salah. Disebabkan karena ada serakah dunia. Nah, maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, sebagian pelaku-pelaku dosa mentalnya mental anjing, rela jadi budak hanya untuk makan, menggonggong semua orang kalau coba-coba mendekati makanan saya. Anda punya bisnis dan Anda buka warung di sini, buka toko di sini. Bayangkan kalau 1 kilometer atau 500 meter dari toko Anda tiba-tiba berdiri toko yang sama dengan toko Anda. Apa jadinya dengan Anda? Mengaum, menggonggong. Itu kalau Anda mental anjing tadi. Anjing ini gak punya mental berbagi. Yang penting kalau ada yang mencoba mendekati pemasukan saya, awas. Di perusahaan ini posisi saya oke, tapi posisi saya terancam dengan B. Sehingga hubungan dengan B hubungan menggonggong saja. Jadi jemaah sekalian, dalam berdunia ini tidak perlu Anda menggonggong orang lain. Dalam berdunia ini tidak perlu Anda mengaum siapapun. Kita ini manusia, jangan bermental anjing, mohon maaf. Kata Imam Harith al-Muhasibi, beliau punya buku bagus, yaitu Adabun Nufus. Beliau mengatakan dunia ini penipu. Dunia ini penipu. Dunia penipu, dan orang yang tertipu itu tentunya sangat apa namanya? Sangat lalai ya. Pertama, dunia ini gak akan ngasih Anda apapun sebelum Anda capek. Anda capek dulu, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada kawan, nggak ada lawan, nggak ada pagi, nggak ada petang, bahkan tinggalkan anak istri. Setelah Anda capek, baru dunia ngasih. Kadang-kadang Anda udah capek sekalipun dunia nggak ngasih apa-apa sampai Anda korbankan harga diri, menjilat, jadi budak. Kadang-kadang Anda udah capek, kehormatan pun sudah digadaikan, dunia belum ngasih apa-apa sampai Anda mengorbankan agama. Ingat ya, rapat hari ini sampai jam 1, sampai jam 2. Sholat, dikorbankanlah sholat itu. Itu pengorbanan kecil, tapi kemanapun Anda ngorbanin agama Anda ya. Kamu tahu ini korupsi? Tahu? Terus mau diapain lagi? Atasan mintanya seperti itu. Korbanin agama Anda ini. Ini dunia. Kadang-kadang udah capeknya setengah mati belum dapat apa-apa, sampai akhirnya Anda korbankan kehormatan dan harga diri. Udah dikorbankan harga diri belum dapat apa-apa, sampai Anda korbankan agama. Setelah Anda korbankan 3 hal ini, tenaga dikorbanin, harga diri dikorbanin, agama dikorbanin. Setelah Anda mengorbankan 3 hal, Anda dapatkan dunia, tapi ujung-ujungnya Anda tinggal juga. Ujung-ujungnya ditinggal juga. Ini dunia ini penipu yang jahat sekali. Dunia mengatakan kejar aku, tapi korbankan tenaga. Capeklah kita kepala kaki kepala. Udah kita korbanin tenaga, dunia bilang tidak, korbanin harga diri, menjilat, jadi budak. Kita kejar, dunia bilang tidak. Kau korbankan tenaga, kau capek. Kau korbankan harga diri, kau jadi budak. Aku belum ngasih apa-apa. Korbanin agama. Udah, setelah 3 hal ini Anda gadaikan, Anda korbankan,
dunia itu baru memberikan Anda. Tapi tidak memberikan banyak, ngasih sedikit. Pengorbanan yang besar, dapatnya sedikit. Udah dapatnya sedikit, ujung-ujungnya ditinggalin. Penipu enggak tuh? Penipu. Sayangnya ini penipu yang membuat kita nyaman. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, hati-hati ya, hati-hati. Begitu berbahayanya dunia, maka ulama-ulama kita menulis banyak sekali buku khusus tentang zuhud. Kitab zuhud terbaik ditulis Imam Abdullah bin Mubarak. Ditulis lagi kitab zuhud oleh Imam Ahmad. Ditulis lagi kitab zuhud oleh Imam Baihaqi. Ditulis lagi kitab zuhud oleh Imam Waqi' bin Jarrah. Sangat banyak buku dengan judul kitab zuhud. Kenapa? Karena bahayanya dunia luar biasa. Baik. Jadi ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Mental binatang pertama dalam pelaku dosa adalah mental anjing. Rela jadi budak untuk dapatin dunia. Selalu menggonggong setiap orang yang menjadi saingan dalam dunia. Dan nomor 3, gak peduli halal dan haram asal dapat dunia. Ini 3. Ini mentalnya anjing. Gimana? Lanjut lagi nggak? Udah masuk waktu ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita lanjutkan lagi besok insya Allah tentang mental-mental yang lain. Baik, bagi Anda yang bertanya dipersilakan. Mohon nasihat dan solusi. Ada satu keluarga yang mendapat ujian atau cobaan terus-menerus dan cukup besar dampaknya, jadi terpuruk. Apakah ujian-ujian tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah? Namun ujian-ujian tersebut terasa berat, bingung dalam mencari solusi. Bagaimana menyikapi ujian ini? Apa yang harus dilakukan agar dapat solusi terbaik? Di dalam ujian itu jemaah sekalian, Allah tidak menguji pintar Anda. Gak usah bagaimana manajemen solusi. Gak usah terlalu begitu berpikir. Ujian ini bukan menguji kepintaran Anda. Nomor 2, ujian ini juga bukan ujian untuk tenaga Anda. Ujian ini adalah ujian untuk keimanan Anda. Ini ujian untuk keimanan. Iman, bagian apa dari iman Anda yang diuji oleh Allah? Allah sedang menguji yakin Anda. Anda yakin gak Allah bantu? Anda yakin gak? Mungkin 3 hari dalam ujian Anda masih bisa mempertahankan keyakinan ini. Tapi setelah ujian ini lama, masihkah keyakinan ini kokoh? Atau keyakinan ini turun? Ternyata setelah 2 tahun Anda dalam ujian, keyakinan ini mulai turun. Nah, terkuaklah fakta bahwa Anda nggak bisa mempertahankan yakin Anda dalam ujian. Allah sedang menguji keyakinan Anda. Nomor 2, Allah sedang menguji husnuzan Anda. Mungkin 3 hari ujian Anda masih bisa husnuzan, jalan keluarku dekat. Tapi bagaimana kalau ujian ini berlama-lama? Masihkah husnuzan ini tegak untuk Allah Azza wa Jalla? Seburuk-buruknya ujian, sebaik-baiknya husnuzan, masihkah seperti itu? Jadi nomor 2, ujian untuk husnuzan. Nomor 3 adalah ujian untuk sabar. Ya, ujian untuk sabar. Sabar Anda kalah dengan ujian atau ujian ini kalah dengan sabar? Ini pertanyaan.
Ujian inikah yang mengalahkan sabar Anda atau sabar Anda yang mengalahkan ujian? Ini orang diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Tidak sabar dengan kemiskinan, akhirnya mencuri. Itu artinya sabarnya kalah dengan ujian. Padahal mestinya ujian itu yang kalah dengan sabar. Ya. Nah, di antara tanda-tanda ujian Anda kalah dengan kesabaran Anda, ketika ujian ini menjadi kecil karena kesabaran yang besar. Jadi kalau menurut Anda ujian saya besar, sebenarnya ujian ini besar karena sabar Anda kecil. Seandainya sabar Anda itu sangat besar, ujian ini menjadi kecil. Kalau Anda lihat dalam Al-Quran, alimun hakim dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. 37 kali. Alimun Allah Maha Tahu, hakimun Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Tahu sehingga Allah nggak mungkin salah. Allah bijaksana sehingga semuanya tepat. 37 kali alimun hakim dalam Al-Quran, hampir semuanya dalam konteks kepasrahan. Ketika malaikat pada akhirnya pasrah terhadap kemampuan Adam, mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hubungannya dengan kajian kita, Yusuf alaihi salam belum kembali setelah 40 tahun hilang, malah Binyamin hilang. Ujian belum selesai malah nambah. Ujian ada berapa tahun? Yakub ujiannya 40 tahun kurang lebih. Selesai enggak? Malah Binyamin hilang lagi. Apa kata Allah? Fasabarun jamilun asallahu an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Ada 3 yang dilakukan oleh Yakub alaihi salam. Fasabarun jamil. Ini musibah, apa yang mesti Anda berikan kepada musibah? Berikan sabarun jamil terhadap musibah. Apa itu sabarun jamil? Kata Imam Ibnu Taimiyah, sabarun bila syakwa. Sabar tanpa satu kata pun mengeluh. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau kasih nasihat tajam sekali. Kata Ibnu Qayyim, semua kesulitan yang menjadi keluhan Anda, kesulitan itu nggak akan diambil alih oleh Allah. Anda akan berdarah-darah dengan kesulitan dan Allah akan biarkan. Sebab Allah nggak akan pernah mengambil alih kesulitan seorang hamba lalu menggantikannya dengan kemudahan sepanjang kesulitan itu menjadi keluhan-keluhan kepada manusia. Imam Ahmad sekedar mengatakan saja, aduh saja, itu sudah dinamakan mengeluh. Baik, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub terhadap musibahnya? Fasabarun jamil. Apa yang dilakukan beliau nomor 2? Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Insyaallah mereka akan kembali lagi. Husnuzan, optimis. Yusufku hilang bertahun-tahun, sekarang Binyaminku hilang. Enggak, mereka insyaallah akan kembali. Tidak ada tanda-tanda kembali secara logis, tapi tanda-tanda kembali secara iman ada. Apa itu? Bersabar, berdoa, tawakal. Kalau dalam kesulitan Anda sabar, Anda tawakal, Anda husnuzan, ini akan selesai. Tenang aja. Ini hal kedua dilakukan oleh Yakub alaihissalam. Apa itu? Tetap optimis. Subhanallah. Ketika Yusuf alaihissalam hilang, Yakub enggak mengatakan semoga Yusuf kembali. Yusuf hilang, Nabi Yakub mengatakan fasabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun.
sabar dengan sabar yang indah, dan Allah Maha tahu tentang hakikat cerita kalian. Tapi begitu Binyamin hilang, fasabarun jamil, asallahu an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Justru ketika musibah ini tambah berat, sabarun jamil ya, asallahu an ya'tiyani bihim jami'an, mereka akan kembali lagi. Nomor tiga apa? Memahami musibah dengan dua sifat Allah, Halimun Hakim. Musibah saya ini alimnya Allah, berarti tidak mungkin salah. Musibah saya ini hakimnya Allah, bijaksananya Allah, berarti ini tepat, enggak mungkin keliru. Hakim dinamakan hakim, tepat dalam hak, tepat dalam batas, tepat dalam waktu. Kalau tiga tepat ini sudah tepat, itu dinamakan hakim. Baik jamaah sekalian, jadi ini ya, musibah saya ini alimnya Allah, berarti nggak mungkin salah. Musibah saya ini hakimnya Allah, berarti ini tepat. Saya tahu, saya nggak tahu, ini nggak mungkin salah. Baik, jadi yang mesti Anda lakukan berikutnya adalah yang tadi Anda sabar, Anda husnuzon, ini semuanya meringankan musibah, meringankan ujian. Tentu Anda terus bertawakal kepada Allah. Saya sebagai warga Harjamukti yang saya perlu membayar iuran makam sementara belum menggunakan makam tersebut, apa hukumnya membayar iuran seperti ini? Hukumnya boleh. Ini dinamakan dengan ta'awun. Ini dinamakan dengan ta'awun. Ini namanya asuransi mutual. Mutual, tujuan bayaran ini kebersamaan, bukan untuk pribadi. Kalau bayaran-bayaran ini untuk diri sendiri, itu komersial namanya. Tapi kalau bayaran iuran-iuran ini untuk kebersamaan, itu dinamakan mutual. Bolehkah seperti itu? Sangat dianjurkan. Anda bikin SIM, di situ ada asuransi jasara harja. Untuk siapa? Untuk siapapun yang kecelakaan. Jadi yang Anda bayarkan pada asuransi jasara harja itu, Anda tidak sedang membayar risiko Anda pribadi, tidak. Anda sedang membayar risiko semua orang, siapapun yang sakit Anda itu. Itu namanya mutual, kebersamaan. Misalnya di komplek ini ada fasum untuk lahan parkir. Untuk perawatan fasum semua orang bayar. Padahal saya nggak punya mobil, tak perlu saya. Iya, Anda membayar ini memang bukan untuk Anda, tapi untuk kebersamaan. Dibenarkan, sangat dibenarkan, sangat dianjurkan. Dalam menghadapi usia lanjut, si fulan ingin meninggal husnul khatimah, tidak punya hutang dan tidak meninggalkan dosa dan keturunan yang lemah. Oleh karena dizalimi sahabatnya menjelang usia tuanya, hidupnya susah, usahanya jatuh dan banyak hutang. Bagaimana saudaranya si fulan tersebut meninggal belum sempat bisa menyelesaikan hutang-hutangnya? Nabi kita nggak mungkin dusta kan? Nabi yang nggak mungkin dusta mengatakan, kalau kalian berhutang dan hati kalian betul-betul beriktikad bayar hutang, kalian minta tolong kepada Allah, ini hutang akan selesai. Nggak usah terlalu risau. Kata Nabi, man istadana wa arada al-qada qada Allahu anhu. Siapa yang berhutang dan dia beriktikad membayar, Allah akan membayarkannya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang terpenting itu Anda punya iktikad dan Anda berdoa, Anda bertawakal. Jadi dari pertanyaan tadi ini mewakili kita semua. Banyak ketakutan kita yang sesungguhnya belum terjadi. Kan dia takut nih, mati nggak lunas hutang. Emang udah mati? Belum. Kenapa Anda
Takut padahal kasus matinya belum tentu ada. Belum terjadi. Ingat ya, ketakutan ini dari syaitan, bukan dari Allah. Ini bukan kepintaran. Takut seperti ini bukan kecerdasan. Sekali lagi, takut seperti ini dari syaitan karena Anda takut sesuatu yang belum terjadi. Dan takut ini berlebihan karena Anda nggak melihat Allah Maha Menolong. Kalaupun Anda melihat Allah Maha Menolong, Anda nggak terlalu yakin. Pekan lalu kan kita udah bilang 4 ayat dalam Al-Quran. Sekiranya 4 ayat ini Anda yakin, nggak akan ada kegelisahan yang berlebihan, nggak akan ada khawatir yang berlebihan. Masih ingat ayatnya? Ayat kedua surat Fatir, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ayat kedua adalah ayat ke-6 surat Hud. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ayat ketiga adalah dalam surat Al-An'am dan surat Yunus. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fa huwa 'ala wa iyamsaska bi khairin fa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ayat keempat adalah ayat ke-7 dalam surat At-Talaq. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan di balik kesulitanmu ada kemudahan. Sekarang hubungan Anda dengan Anda ayat ini, hubungan ragu atau hubungan yakin? Melihat ketakutan yang luar biasa, hubungan Anda dengan ayat ini hubungan ragu. Demi Allah jemaah sekalian, kalau hubungan Anda dengan 4 ayat ini hubungan yakin, ketakutan berlebihan ini gak akan terjadi. Semua kita takut, cuma gak boleh berlebihan. Kapan takut berlebihan? Takut berlebihan kalau sampai Anda husnuzon kepada Allah. Dalam menghadapi usia pasca pensiun, kami ingin sekali meningkatkan ibadah, bisa ikut kajian-kajian untuk menambah ilmu. Qadarullah dalam usia ini malah dapat ujian dibebani anak dan cucu untuk mengasuh. Mohon nasihatnya agar hal ini bisa. Mbak, jangan dianggap ujian, anggap ibadah aja. Jadi gini ya, siapa yang membebani anak cucu itu? Anak Anda kan yang bebani. Ya ini anak dari kecil kurang dididik. Karena anak Anda ini kurang dididik, tuanya Anda cucu dikasih. Bapak udah gak kemana-mana kan nih cucu. Mending kalau cuma 1, 4. Mending kalau 4 cucu ini adem ayam ini. Apa namanya? Lincah-lincah semuanya. Pertanyaan, kenapa anak Anda nitipin Anda cucu? Karena anak ini dari dulu gak diajari bagaimana berbakti. Kalau anak Anda memahami konsep berbakti, tidak mungkin Anda dititipin cucu. Saya mengunjungi seorang yang stroke di rumah sakit. Saya bilang, Anda kenapa stroke? Pikiran. Kenapa pikiran? Tiap hari jam 7 rumah dipenuhi cucu. Anakmu berapa? Anak saya 3. Anak saya 3. Kalau udah jam 7 datang anak 1, Pak, ini anak. Berapa itu? Dari anak pertama ini cucu 3. Terus datang lagi anak berikutnya, ngasih cucu lagi 2. Wajar itu. Stroke dia. Cuman saya bilang, anak ini sampai ngasih Anda beban karena anak ini Anda gak didik dari dulu berbakti. Kalau anak ini diajari berbakti, dia gak akan bebanin Anda, gak akan menjadikan Anda pengasuhan anak. Gitu ya. Nah, jadi anak Anda ini perlu dikasih nasihat, gak boleh ngebebanin orang tua lagi. Tapi kalau Anda sudah terlanjur dititipin cucu, anggap ibadah saja, jangan beban. Ibadah menjaga, iya oke. Ibadah menuntut ilmu saya nggak ada, ibadah jaga cucu saja. Ibadah saya tahajud, duha misalnya berkurang, ya ibadah jaga cucu. Niatin ibadah saja. Sekali sambil nanti memberikan nasihat kepada anak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.